Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita boleh beribadah kembali di doa malam hari ini. Saya percaya dimanapun kita semua berada, sekalipun harus ibadah online gak apa-apa, yang penting sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasanya tetap dinyatakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Segala kejadian kami ajaib, segala kejadian kami dahsyat di tangan-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau doa malam Tuhan, biar Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Engkau Allah yang beracara, Engkau Allah yang berdaulat Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang penuhi setiap kami dengan sukacita-Mu. Biar Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu.
persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku.
kami boleh beribadah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sebentar kami mau mendengarkan impartasi firman-Mu, biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, kami percaya Engkau yang beracara, Engkau Allah yang berdaulat Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin ceritakan satu kali di majalah Times, ini memang lama kejadiannya, yaitu sekitar tahun 2008. Di majalah Times dikupas tentang peristiwa bunuh diri. Walaupun bunuh diri itu hal biasa, tapi ini agak menarik. Kenapa menariknya? Karena ada satu keluarga itu meninggal semua. Jadi kisahnya ada seorang imigran sukses dari India, tinggal di Amerika. Sukses, kenapa sukses? Kelihatan dari rumahnya dan pekerjaannya. Dan dia berakhir dengan cara membunuh istri, membunuh mertuanya, dan sekaligus 3 anaknya dibunuh, dan kemudian baru dia membunuh dirinya. Namanya Katrik Rajaram. Kisah ini akhirnya menimbulkan tanda tanya. Bagaimana mungkin seorang yang sukses, karena dia seorang imigran, pandai sekali, orang India, kemudian di Amerika sukses masuk di sebuah perusahaan yang bagus dan rumahnya pun juga bagus, tapi kenapa berakhir dengan peristiwa bunuh diri? Sampai akhirnya universitas dari California University dari bagian psikologi research meneliti what went wrong. Apa sih yang salah? Kenapa keluarga ini kok berakhirnya seperti itu? Ketika diteliti ditemukan ternyata pada masa itu masa krisis, resesi, krisis ekonomi di Amerika. Dan membuat si Katrik Rajaram ini sudah lama tidak memiliki pekerjaan atau jobless. Sementara dia harus melunasi banyak pembayaran tagihan-tagihan dan mengakibatkan karena terlalu lama tidak ada pekerjaan, jobless, ditambah lagi tidak ada pemasukan, membuat dia kemungkinan besar menjadi putus asa. Dan akhirnya dia ambil jalan pintas, membunuh 3 anaknya, membunuh istrinya, dan membunuh mertuanya sebelum dia membunuh dirinya sendiri. Sebuah hal yang sangat tragis karena anaknya yang pertama pun pintar sekali, dapat beasiswa di UCLA, anak yang paling terakhir juga pandai.
tapi endingnya dengan cara tragis. Bapak Ibu, dari kejadian ini kita ngelihat tidak banyak orang itu di-training atau dilatih untuk menghadapi kegagalan atau menghadapi kesulitan. Kita selalu seringkali di-trainingnya untuk going up, untuk selalu naik, sukses. Itu enggak heran, itu sebabnya kebanyakan juga dalam kekristenan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sesuatu yang gagal, seringkali kita bertanya, kenapa kok ini terjadi pada saya? Kenapa saya mengalami seperti ini? Karena sebenarnya kita tidak pernah di-training atau dilatih, disiapkan untuk menghadapi situasi-situasi sulit. Kita berpikir bahwa kalau beriman jangan berpikir sesuatu yang buruk. Betul, kita harus beriman. Berpikir tentang bagaimana Allah yang bekerja luar biasa. Tapi juga Bapak Ibu, dalam faktanya kita menghadapi banyak situasi yang kadang-kadang kita nggak mampu dan kita tidak dipersiapkan. Apa yang ingin saya bagikan pada saat ini adalah holokenjuku. Seberapa titik terendah sih kita ini bisa mencapainya. Karena kehidupan ini bisa sangat menekan kita, bukan sekali, bukan dua kali, mungkin bertubi-tubi yang kadang-kadang kita sendiri juga akan kehabisan akal. Di Alkitab ada 2 contoh secara singkat saja saya ceritakan, yaitu Ahitofel, itu tercatat di kitab 2 Samuel pasal 17. Kisah ini pada waktu itu Ahitofel ini penasehat dari Raja Absalom. Absalom memberontak, kemudian dia jadi raja dan Ahitofel ini adalah penasehatnya. Kemudian juga ada Husai. Husai ini penasehatnya Daud. Pada waktu Husai mau ikut Daud, Daud bilang nggak usah, di situ saja. Nah, satu kali dicatat Ahitofel ini memberi nasihat kepada Absalom. Tapi kemudian Absalom bertanya kepada Husai, Husai, untuk kali ini apa pendapatmu? Dan Husai berkata begini, untuk saat ini pendapatnya Ahitofel salah. Dan Absalom akhirnya lebih mendengarkan nasihat dari Husai. Dan Alkitab mencatat Ahitofel ini pulang ke rumahnya, beresin urusan rumah tangganya dan kemudian bunuh diri. Endingnya itu tragis. Hanya gara-gara nasihatnya tidak didengarkan raja, dia menjadi sepertinya tertolak dan akhirnya pulang ke rumah, dia beresin urusan rumah tangganya dan bunuh diri. Sementara kalau kita kontraskan di kitab 1 Samuel pasal 30 ada kejadian di mana Daud, pada waktu itu Daud ada di negeri Filistin dan kemudian pada waktu dia mau membantu Raja Lakis bilang gak usah deh. Dan kemudian Alkitab mengatakan Daud ini balik ke Ziklag karena tempat di mana dia tinggal di Ziklag. Dengan para pengikutnya sudah cukup panjang perjalanan, 2-3 hari perjalanan. Pada waktu sampai di Ziklag Alkitab mencatat kota itu dibakar. Bukan hanya dibakar, seluruh harta dijarah, bukan hanya harta dijarah, anak istri, baik dari istri Daud maupun pengikutnya, itu pun juga gak ada. Diambil oleh para penjarahnya. Kita mencatat para pengikutnya dan Daud itu menangis meraung-raung sampai habis suara. Saking sedihnya, gak tahu gimana kondisinya. Dan kita mencatat para pengikut Daud ini hendak melempari Daud dengan batu. Satu kondisi yang sangat riskan, kepepet. Daud sendiri juga perlu menguatkan dirinya. Di waktu bersamaan dia hampir harus dilempari batu oleh para pengikutnya. Namun Alkitab mencatat Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada kalanya kita menghadapi situasi-situasi yang menekan kita. Sementara dalam benak kita, pikiran kita, bagaimana caranya aku sukses, bagaimana cara kita berhasil. Kalau tidak dipersiapkan menghadapi kegagalan, mungkin kita tidak bisa survive. Seperti beberapa contoh yang saya sebutkan tadi. Holokenjuku. Ada satu bagian di Alkitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 7-9 mengatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini Rasul Paulus. Sebagai seorang pelayan Tuhan, pasti Bapak Ibu kita ingin penyertaan Tuhan dalam
dalam pemahaman di mana sepertinya membebaskan kita dari penderitaan. Namun barusan yang kita baca, Rasul Paulus mengalami situasi kondisi yang kayaknya gak cocok sebagai pengikut atau pelayan Tuhan. Dihempaskan, mengalami penganiayaan. Satu kondisi bertubi-tubi, bukan hanya sekali dua kali. Bahkan di kitab 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 30 mengatakan begini. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Satu kondisi yang ironis. Sebagai pelayan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang dihadapi sepertinya satu kondisi yang terus menekan. Bapak Ibu, gak banyak orang Kristen dilatih bagaimana merespon, menghadapi situasi yang buruk. Karena yang kita pahami, iman itu seolah-olah membebaskan kita dari masalah. Iman itu seolah-olah membebaskan kita dari penderitaan. Dan gak jarang biasanya ketika mengalami penderitaan dan pergumulan, gak jarang banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan bertanya, kenapa saya harus menderita? Kalau Allah itu berkuasa, kalau Allah itu baik, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Bukankah Tuhan harusnya aku mengalami banyak mujizat, berkat dan lain sebagainya? Nggak banyak kita dipersiapkan, di-training, dilatih untuk menghadapi situasi-situasi yang sepertinya menekan kita. How low can you go? Seberapa jauh sih kita ini bisa sampai di titik terendah dan tanpa harus kecewa atau meninggalkan Tuhan. Atau mengakhiri hidup seperti contoh tadi Kedrick Rajaram. Bapak Ibu, ketika menghadapi situasi sulit, kegagalan, masalah, situasi yang sepertinya tidak cocok seperti apa yang kita yakini, 2 respon besar yang biasanya muncul, yang umum-umum saja. Respon yang pertama biasanya marah. Dan mulai bertanya, ketika Bapak Ibu harus menghadapi banyak orang yang mungkin menekan kita, memperlakukan kita seolah tidak adil. Kenapa orang-orang melakukan hal seperti hal ini kepada saya? Why are people doing this to me? Kenapa sih orang-orang melakukan hal ini kepada saya? Kenapa kok Tuhan tidak bela? Seringkali bertanya seperti itu. Responnya bisa juga, why is God allowing this happen to me? Kenapa? Kalau Tuhan itu mengasihi, kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa dia izinkan ini terjadi pada saya? Kenapa tidak menolong saya? Tapi ada respon sebaliknya. Pada waktu menghadapi situasi yang sama, respon itu menentukan. Our respon kita kepada kegagalan, respon kita kepada masalah yang kita hadapi, itu membuat sebuah perbedaan yang besar. Perbedaan yang membuat kita, apakah kita menjadi orang yang hidup dalam kemenangan atau orang hidup dalam kepahitan dan hidup dalam kemarahan. Respon yang berikutnya adalah orang ini berkata begini, what can I learn? Apa yang bisa aku pelajari through this experience? Melalui pengalaman-pengalaman ini. Pasti ada pelajarannya. What is God teaching me through this failure? Apa yang Tuhan sedang ajarkan melalui kegagalan ini? Contoh, kalau misal saya buat kue, sekali saya buat ternyata kuenya bantat. Kemudian saya nggak bisa bilang, wah memang saya nggak bisa buat kue. Maka selamanya saya nggak bisa buat kue. Tapi ketika saya belajar, kenapa ya kok bantat? Oh, karena saya salah nih masukkan. Harusnya ini dimasukkan yang kesekian, kok saya buru-buru masukin. Belajar, mempelajari sesuatu. Dalam hidup itu banyak pelajarannya. Dan Tuhan ingin kita ini mempelajari sesuatu. Bapak Ibu, dalam hari-hari ini pun juga di tempat kami juga banyak mengalami musibah. Ada yang diberkati mujizat, tokonya rame. Ada juga yang tutup. Ada yang tertolong walaupun kena COVID-19, tertolong mujizat sembuh total. Kemarin saya baru dapat info
Ada satu orang benar-benar sudah koma, sudah mati suri sebenarnya, udah koma, udah gak ada harapan. Tetapi saya kemarin ditelepon, hidup secara mujizat. Tapi juga ada jemaat kami yang bertubi-tubi. Satu hari selisih hanya 2 hari. Ayahnya meninggal, jadi sebenarnya opanya meninggal, selisih 2 hari papanya meninggal karena COVID-19. Kalau kita tidak merespon dengan benar dan kita merasa kenapa Allah izin hal ini terjadi pada saya dan kita marah, kita kecewa. Bapak Ibu kita tidak memperoleh pelajarannya karena kita tidak pernah di-training, tidak pernah dilatih bagaimana menghadapi situasi-situasi sepertinya. Itu situasi yang menekan kita, situasi yang sepertinya kayaknya buruk. How can you go? Ada satu bagian kisah, tapi dari semua rangkaian tadi kita belajar satu hal. Failure, kegagalan, itu hal biasa. Semua orang bisa ngalami. Tidak harus kita ini sebagai orang beriman terlepas dari masalah itu. Tidak, semuanya di bawah langit semua bisa ngalami. Artinya kegagalan itu hal yang common, hal yang biasa. Umum, semua orang bisa ngalami. Entah kita anak Tuhan atau bukan bisa ngalami. Bapak Ibu ada satu kisah yaitu kisahnya Joni Eareckson. Saya suka membagi kisah ini. Ada banyak kisah-kisahnya dia. Tapi kisah yang ini tentang pada waktu Joni Eareckson ini satu kali dia kan atlet ya, sehat. Tapi gara-gara kecelakaan pada waktu diving membuat dia cacat yang dari syaraf leher ke bawah gak berfungsi. Sehingga dia tidak bisa lagi meraba rambutnya dengan tangannya. Dia tidak bisa menggerakkan. Dia tidak bisa meraba kerikil di jalan lewat perasa kakinya. Jadi kalau Bapak Ibu masih bisa nginjek kerikil dan sakit, puji Tuhan. Berarti syaraf di kaki masih berfungsi. Kalau Bapak Ibu bisa membelai rambut, puji Tuhan. Berarti syaraf tangan masih berfungsi. Ini enggak bisa. Dari leher ke bawah tidak bisa berfungsi. Dia kepingin ngalamin mujizat pasti. Nah satu kali dia berkata begini. We should not view life struggle as daunting obstacle to our happiness. Dia berkata begini. Kita seharusnya tidak melihat pergumulan kehidupan itu sebagai halangan yang menakutkan dari kebahagiaan kita. Saya ulangi ya, kita seharusnya tidak melihat pergumulan kehidupan itu sebagai halangan yang menakutkan dari kebahagiaan kita. They can be, itu justru dapat menjadi kunci dari kebahagiaan kita. Dapat menjadi kunci dari contentment kita, dari rasa cukup kita. Ataupun menjadi kunci dari godly joy. Bapak Ibu kalau saya terima uang, saya sukacita wajar. Tapi bagaimana ketika kita ngalami kekurangan, ngalami kesulitan. Dan saya justru bisa mengucap syukur. Itu sukacita yang sejati. Sukacita yang tidak didasarkan dari apa yang kita alami. Tetapi sukacita dari dalam. Karena Allah sendiri yang menaruhkan hati kita. Karena kita mempercaya bahwa Allah itu memegang kendali. Bapak Ibu, ada kisah kedua yaitu Michael Jordan. Yang suka basket pasti kenal Michael Jordan. Michael Jordan itu dalam satu kutipannya dia berkata begini. Aku sudah melewatkan 9.000 tembakan selama aku berkarir. Bagi seorang pembasket profesional itu sangat berarti. 9.000 shooting dia lewatkan dalam masa karirnya. Dan aku kehilangan hampir 300 permainan, 300 games. Dan 26 kali aku dipercaya untuk memenangkan permainan lewat tembakan. Jadi kalau orang main basket itu biasanya kan ada tembakan-tembakan yang menjadi pengunci itu kemenangan. Dia melewatkan 26 kali. Dan dia berkata begini, I fail over and over and over again in my life. Aku gagal berulang-ulang kali dalam kehidupanku. That's why I succeed. Itu sebabnya aku sukses. Sukses yang bukan karena dia
langsung sukses tapi lewat perjalanan kehidupan, lewat kegagalan demi kegagalan dia belajar. Kita belajar bahwa kegagalan itu sesuatu yang umum. Persiapkan diri kita, training diri kita. Anak-anak kita perlu kita training. Bagaimana ketika menghadapi kesulitan kehidupan. Bagaimana menghadapi tantangan kehidupan. Saya punya anak saya yang pertama ini di Australia. Dalam masa-masa pandemi terlockdown dan tidak bisa beraktivitas. Dia juga gak bisa pulang ke Indonesia. Dan juga tidak bisa bekerja. Bahkan harusnya dia di wisuda Mei kemarin terkendala. Tidak bisa wisuda. University hanya mengeluarkan sertifikat tanpa wisuda. Kalau ditanya wisuda yang mungkin gak tahu kapan dan mungkin gak pernah terjadi. Hanya sertifikat keluar. Dalam kondisi itu saya cuma menguatkan dia karena kondisi yang jauh dari mana-mana. Dan kondisi kami juga pergumulan struggling bagaimana menghidupi. Dan dia perjalanan hidup sana harus tetap jalan. Saya cuma bilang rel percaya bahwa Tuhan tuh pegang kendali. Tetap mempercayai mujizat Tuhan. Dan saya terus encourage dia tidak perlu meratapi kehidupan tetapi melihat pada Allah yang luar biasa. Satu sisi mempersiapkan dia menghadapi kesulitan. Di sisi yang sama tetap mengajar dia untuk mempercayai Tuhan itu melakukan keajaiban. Singkat kata pada waktu lockdownnya mulai diambil dikit ya, mulai dibuka. Mulai bisa bekerja, saya cuma bilang begini, rel percaya rel. Pasti Tuhan buka jalan, pasti ada pekerjaan dan puji Tuhan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini dia ada kerjaan. Tidak sesuai dengan bidang ilmunya, dia arsitek, gak apa-apa. Yang penting tetap bisa survive, itu dulu. Dia kerja di toko kacamata walaupun tidak setiap hari, at least dia bisa membiayai kehidupannya sepanjang ada di sana. Saya encourage dia harus belajar tiap hari, mungkin makan satu hari bisa cuma 2 kali sekali. Kalau saya FaceTime saya tanya, kamu makan apa hari ini? Menunya dia telur, diapain saya goreng. Ntar lagi saya tanya makan apa? Makan sup, bisa masak sup? Ya aku masukin aja brokoli sama daging di air kasih garam. Kemudian saya gak menunjukkan wajah kasihan ya meratap, tidak. Saya ngajari dia untuk tough. Saya bilang bisa makan bersyukur. Bisa punya kerjaan bersyukur. Jadi mengajar dia untuk tough. Bagaimana hidup ini harus dijalani, sebagian harus dijalani. Jangan kemudian meratap, selfie, aduh kasihan ya. Nggak perlu. Hidup perlu dilewati, perlu dijalani. Membuat dia tangguh, menjadi sebuah generasi yang tangguh. Tidak melempem. Tapi satu yang bersamaan ngajari dia untuk tetap beriman pada Tuhan. Saya bilang rel, coba lihat rel, ini mujizat loh. Di tengah-tengah pandemi kamu dapat kerjaan, ini mujizat. Dan dia berkata betul mujizat. Karena dia bukan warga negara sana ya. Itu supaya Bapak Ibu kita ngeliat bahwa how can you go? Sampai seberapa titik rendah sih kita bisa ngelewatinya. Dan yang terakhir yang kedua, kita perlu melihat bahwa kegagalan atau masalah, jadikan itu menjadi the window of opportunity of learning. Jadi jadikan itu justru menjadi jendela kesempatan kita belajar. Allah justru lebih tertarik bagaimana kita merespon. Pada waktu Bapak Ibu mengalami kekecewaan, pada waktu kita mengalami kesulitan, pada waktu kita mengalami kondisi-kondisi seperti seolah kita mau bertanya Tuhan itu maha kuasa atau tidak. Justru Tuhan lebih tertarik dengan respon kita. Mungkin ada yang merespon jadi marah, jadi kecewa, jadi jengkel dan bahkan ada yang meninggalkan doa-doa, merasa bahwa percuma saja berdoa, percuma membaca Alkitab, percuma mencari Tuhan. Bapak Ibu, justru jadikan kegagalan, pergumulan ini menjadi the window of opportunity of learning, menjadi jendela untuk kita belajar. Ada banyak yang kita bisa pelajari. Saya akan mengakhiri dengan membaca bagian firman Tuhan yang ada di kitab Matius pasal 11 ayat 28. Undangan dari Tuhan Yesus yang berkata begini, marilah kepadaku, yaitu kepada Kristus sendiri, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang setiap kita. Kalau saat ini kita ada yang terbeban berat, yang mengalami pergumulan rasa-rasanya kita sudah kelelahan. Tuhan mengundang kita. Dengan sederhana Tuhan berkata,
come unto me. Marilah datang kepadaku, dan dia berjanji akan memberi kelegaan, resting. Resting bukan berarti tidak ada activity, bukan berarti tidur, bukan. Tetapi memberikan sebuah kelegaan, sebuah sukacita, damai sejahtera, dalam arti masalahnya tetap ada. Kita belajar meresponnya bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya biar firman ini menguatkan setiap Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami tahu dalam kehidupan di bawah langit ini ada hal-hal yang seringkali membuat kami menjadi tertekan. Masalah-masalah bertubi-tubi. Tetapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau menyiapkan diri kami. Menantang diri kami sendiri bahwa kadangkalanya kami menghadapi situasi yang seolah-olah kami tidak disertai Tuhan. Tetapi biar malam hari ini, saat ini kami memastikan diri kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Bapa, aku berdoa kau melawat setiap kami satu persatu. Minta Allah Roh Kudus yang melayani setiap kami. Teguhkan kami kembali Tuhan. Teguhkan kami kembali. Kami tetap bisa menghadapi situasi-situasi yang seolah-olah sepertinya tidak ada pertolongan. Tetapi waktu bersamaan juga kami mau belajar tetap mempercayai dan memperkatakan, Tuhan, kau melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GPI Family Blessing Surabaya. Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami hingga sampai saat ini. Sekarang dengan hati yang penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di Gereja GPI Family Blessing. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Haleluya. Saya percaya jemaat GPI Family Blessing, jemaat yang selalu kuat di dalam Tuhan, yang memiliki respon yang benar terhadap persoalan masalah yang ada. Karena jemaat GPI Family Blessing, jemaat yang terus berharap sama Tuhan, tidak putus asa, tidak putus harapan apapun persoalan masalah yang dihadapi, karena percaya kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan namanya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong kita. Bagian kita lakukan untuk terus tetap semangat di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, terus berdoa dan terus setia beribadah kepada Tuhan. Percayalah, pengharapan kita tidak sia-sia, tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Orang yang berharap kepada Dia, Tuhan kita Yesus namanya, Allah yang selalu baik, sangat baik, rencananya selalu baik. Tetap percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Hanya karena anugerah Tuhan kami boleh mengikuti ibadah doa malam GPI Family Blessing walaupun secara online. Kami tetap percaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti akan keadaan kami dan Tuhan memperdulikan kami. Kami percaya Tuhanlah kekuatan kami, Tuhan sumber berkat bagi kami. Mujizat masih terjadi, mujizat masih terjadi.
bagi setiap orang yang mengasihi dan mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati sampai detik ini. Kami terus mau berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami lebih besar daripada masalah kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati bangsa negara kami. Lawatan boleh terjadi untuk Indonesia. Hujan pertobatan, keselamatan melanda di desa-desa, di kota-kota. Hujan pertobatan dan keselamatan boleh terjadi untuk Indonesia. Lawatanmu terjadi untuk bangsa ini. Terima kasih, ampuni dosa bangsa kami, selamatkanlah Indonesia, berkati bangsa ini. Indonesia boleh tetap sebagai negara yang aman, negara yang damai, bahkan negara yang sejahtera. Engkau yang berdaulat, tolonglah ekonomi bangsa kami ini. Boleh terjadi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga, pembangunan ekonomi bangsa kami ini, sehingga tidak sampai akhirnya Indonesia masuk di jurang resesi ekonomi. Tuhan tolong pemerintahan kami, tolong Bapak Presiden kami, semua para pembantunya, para menteri, pejabat di pusat maupun di daerah, para wali kota, bupati, gubernur, Tuhan tolong mereka, khususnya untuk wali kota kami, Surabaya, Ibu Risma, dan gubernur Jawa Timur, Bu Kofifa. Tuhan tolong mereka semuanya, Engkau melindungi daripada yang jahat, Tuhan berikan kesehatan selalu, hikmat, dan mereka boleh melaksanakan tanggung jawab tugas mereka dengan berhasil karena Tuhan. Terima kasih, tolong kota Surabaya yang sampai saat ini masih zona merah COVID-19, biarlah akhirnya Surabaya boleh menjadi wilayah yang hijau, setiap wilayah menjadi wilayah yang hijau, karena penurunan yang tajam dari penularan COVID-19 ini. Tuhan tolong. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan dengan iman, dengan percaya sungguh-sungguh. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan, saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara semua dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat. Haleluya.